Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sehat selalu. Anak Minah hebat bermartabat. Baiklah anak-anak, mari kita sekarang belajar bahasa Indonesia dengan materi informasi, teks, dan laporan. Apa itu teks? Siapa yang sudah tahu? Ya, teks adalah teks adalah suatu tatanan dari kata-kata yang digunakan untuk memberikan informasi. Ya, jadi kata-kata yang ditata, kata-kata yang menjadi kalimat itu namanya teks. Sekarang kita memasuki yang pertama, yaitu membaca nyaring tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jadi apa itu membaca nyaring? Ya, kita bisa membayangkan membaca nyaring. Nyaring itu suaranya bagus, nah itu namanya nyaring. Di sini yang dimaksud dengan membaca nyaring adalah membaca dengan bersuara, dengan lafal dan intonasi yang tepat. Ya, jadi lafal kalau A ya mulutnya harus dibuka. Ya, kalau M kedua bibirnya ketemu. Ya, jadi bahasa Jawanya mingkem. Ya, jadi kalau mengucapkan M jangan mulutnya dibuka. Ya. Terus sekarang apa yang kita perhatikan dalam membaca nyaring, ya. Jadi dalam membaca nyaring itu ya kita harus tahu aturan-aturan dalam membaca nyaring, ya. Di antaranya bacalah dengan lafal yang jelas setiap kata, ya. Jadi lafal tadi kalau A ya mulut dibuka, ya, dengan M ya, mingkem, ya. Terus yang kedua, perhatikan jeda sesuai dengan tanda baca. Kalau tanda koma berarti kita berhenti sejenak, ya. Terus yang ketiga, aturlah cepat dan lambat saat membaca. Jadi jangan terlalu cepat ya, jangan terlalu lambat. Yang keempat, gunakan intonasi yang tepat. Kalau kalimat tanya, ya intonasinya ya kalimat tanya, siapa, di mana, yaitu namanya intonasi, ya. Ini contoh gambar dari makhluk hidup. Makhluk hidup itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Untuk selanjutnya anak-anak, ya kita mencari informasi tentang isi teks, ya. Dalam mencari informasi, ya, informasi itu adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca melalui teks. Teks itu ya tulisan tadi, ya, yang ditata tadi. Nah, jadi informasi adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca melalui teks. Terus langkah-langkahnya apa yang diperlukan dalam menemukan informasi dalam satu teks, ya. Jadi kita harus teliti. Yang pertama adalah bacalah teks hingga selesai dan paham isinya. Yang kedua, catatlah informasi penting pada teks. Dan yang ketiga, rangkailah informasi penting menjadi tulisan menurut bahasa sendiri. Jadi kamu disuruh merangkum namanya, ya. Jadi informasi-informasi dalam teks itu nanti sesuai apa yang diharapkan oleh penulis sehingga sama isinya. Jadi kalau yang pertama harus kita perhatikan adalah bacalah teks sehingga sampai selesai dan pahami isinya. Catatlah informasinya dan sehingga rangkuman yang kamu tulis itu sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, ciri-ciri makhluk hidup, ya. Jadi ini ciri-ciri makhluk hidup. Apa itu makhluk hidup? Ya, jadi yang sekarang ciri-ciri makhluk hidup. Contohnya makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja, ya? Manusia itu apa ciri-cirinya, hewan, tumbuhan, ya itu sama ciri-cirinya, ya.
Yang pertama itu memerlukan makan yang jelas itu ya, seperti kamu setiap hari juga makan paling tidak 3 kali, pagi, siang, dan sore. Yang kedua, tumbuh dan berkembang ya. Jadi kamu dulu mulai bayi ya, sekarang menjadi anak-anak, besok menjadi dewasa. Seperti kedelai, awalnya dari kedelai tumbuh menjadi camdah dan menjadi pohon dan berbuah, ada kedelainya. Itu namanya tumbuh dan berkembang. Terus yang ketiga, bergerak ya. Makhluk hidup itu bergerak ya, seperti kamu bermain ya, itu jelas bergerak. Bebek berenang, bebek berjalan, sapi berjalan, nah itu namanya bergerak ya. Tumbuhan juga begitu, juga bergerak. Yang keempat, berkembang biak. Berkembang biak itu adalah menjadi banyak ya, seperti telur ayam bertelur, itu ayam satu bisa bertelur 10, bisa menjadi anak 10, itu namanya berkembang biak ya. Begitu juga tumbuhan ada yang bijinya yang tumbuh, ada yang akarnya yang tumbuh. Terus yang kelima, menanggapi rangsang. Apa itu menanggapi rangsang? Jadi makhluk hidup itu bisa merasakan apa yang sentuhan dari luar. Seperti kamu ketika dicubit, sakit enggak? Ya sakit ya. Ya itu membaca teks ya, jadi kamu harus memahami. Mungkin itu dari kami, sekian, terima kasih, selamat belajar, dan jangan lupa protokol kesehatan, selalu pakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.